Indonesia dikatakan, sebab ketika Allah memilih dan memberkati orang, dia tidak pernah mengubah rencananya itu ataupun mengambil kembali berkatnya dari mereka. Ya, untuk bisa kita hidup dalam panggilan Tuhan, pertama-tama kita harus menyadari terlebih dahulu ya bahwa memang Tuhanlah yang memilih kita gitu ya. Dan ketika Tuhan memilih kita dan ketika Tuhan memberkati kita, ternyata Tuhan itu bukan Tuhan yang mudah berubah-ubah pikiran gitu ya. Bukan Tuhan yang uh, suka apa ya, hari ini memilih, besok nggak memilih lagi, hari ini memanggil kita besok nggak memanggil kita lagi, nggak seperti itu gitu ya. Tetapi dia itu tidak pernah mengubah rencananya di dalam kehidupan kita itu, ataupun dikatakan dia juga tidak mengambil kembali berkatnya dari mereka gitu. Memang janji ini adalah janji untuk bangsa Israel ya, namun hari ini kita adalah umat-umat Israel, milik kepunyaan Allah gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini ya bahwa rencana Tuhan itu nggak pernah berubah. Jadi walaupun kondisi kita bisa berubah-ubah ya, keadaan kita bisa berubah-ubah, orang-orang yang ada di sekeliling kita bisa berubah-ubah gitu ya. Tapi kabar baiknya pada pagi hari ini kita sama-sama disegarkan oleh kebenaran firman Tuhan bahwa rencananya itu nggak pernah berubah gitu ya. Dalam Roma 8 ayat 28 dalam terjemahan sederhana bahasa Indonesia dikatakan, maka yakinlah bahwa di balik segala sesuatu yang kita alami, Allah itu bekerja, mengatur semuanya itu untuk menghasilkan kebaikan bagi kita yang mengasihinya. Kenapa? Sebab kita adalah orang-orang yang sudah Dia pilih sesuai dengan rencananya. Jadi untuk kita bisa hidup sebagai uh, orang-orang pilihan Tuhan, pertama-tama ya memang kita harus menyadari terlebih dahulu bahwa memang kita adalah orang yang dipilih sama Tuhan dan rencana Tuhan itu memang tidak pernah berubah-ubah atas hidup kita. Sekali Dia memilih kita dan sekali Dia menetapkan kita untuk hidup sesuai dengan rencananya, maka itulah yang akan terjadi gitu ya. Jadi jangan biarkan kondisi, keadaan, situasi mengubah iman keyakinan kita, mengubah kepercayaan kita, mengubah keyakinan kita, membuat kita limbung dan kehilangan arah dan tujuan gitu ya. Tetapi biarlah justru dalam segala keadaan kita bisa tetap melihat bahwa rencana Tuhan itu tetap dalam hidup kita, kasih Tuhan tidak pernah berubah dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Dan di dalam segala sesuatu yang kita alami, Tuhan itu ikut bekerja kok gitu ya, untuk mengatur semuanya sehingga pada akhirnya akan menghasilkan kebaikan bagi kita. Sebab kita adalah umat-umat pilihannya dan kita adalah orang-orang yang sudah dipilih untuk hidup sesuai dengan rencananya. Dalam Yakobus 1 ayat 17 dibilang seperti ini ya. Allah Bapa yang menciptakan semua benda penerang di langit bukanlah seperti bulan yang cahayanya itu nggak tetap dan sering berubah-ubah. Dia adalah sumber berkat. Semua pemberian yang baik dan sempurna turun darinya. Salah satu pemberian yang sempurna itu ialah ketika Allah berkenan memilih kita untuk dilahirkan kembali secara rohani melalui berita keselamatan yang benar, supaya kita yang percaya pada berita itu menjadi umat kepunyaan Allah yang istimewa. Jadi ingat identitas kita ya, bahwa kita adalah umat kepunyaan Allah yang spesial, yang istimewa gitu ya. Jadi eh, pemberian yang sempurna itu salah salah satunya adalah ketika kita dilahirkan kembali secara rohani melalui berita keselamatan itu. Jadi berita keselamatan itu sekali kita sudah terima, itulah yang menjadi jaminan di dalam kehidupan kita gitu ya. Jadi kita boleh dengan yakin dan percaya bahwa rencana Tuhan dalam hidup kita itu tidak pernah berubah-ubah. Jadi untuk hidup sebagai umat-umat pilihan Tuhan, ayo mari kita sama-sama jangan biarkan keadaan, situasi, orang-orang mengubah uh, mengubah arah uh, atau mengubah
sikap kita atau membuat kita kehilangan arah, membuat kita kehilangan tujuan di dalam kehidupan kita. Tetapi biarlah sebagai orang-orang pilihan Allah, kita boleh punya satu keyakinan yang kokoh, satu keyakinan yang teguh bahwa janji Tuhan tetap sama, kasih setia Tuhan tetap sama, dan rencana Tuhan tetap sama di dalam kehidupan kita. Dan hal yang kedua, kita juga boleh lihat bahwa berkat Tuhan itu tadi kalau di Roma dikatakan bahwa berkatnya itu tidak akan pernah diambil kembali gitu dari kita gitu. Itu artinya apa? Artinya berkat Tuhan itu kekal, tetap untuk selama-lamanya di dalam kehidupan kita. Dalam 1 Tawarik 17 ayat 28, kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia dikatakan, kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hambamu ini supaya tetap ada di hadapanmu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang kau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Jadi kalau dalam firman Allah yang hidup dibilang, berkatilah hambamu ini serta keturunan hamba, karena apabila engkau memberkati ya Tuhan, berkat itu kekal. Ya, kalau sekali lagi kondisi dunia mungkin bisa berubah-berubah ya, situasi ekonomi bisa berubah-ubah, sumber penghasilan bisa berubah-berubah gitu ya. Namun satu hal kita boleh belajar sama-sama bahwa sumber berkat itu bukan dari pemberi kerja gitu ya. Sumber berkat itu bukan dari keadaan ekonomi. Sumber berkat itu bukan dari tempat di mana kita mendapatkan penghasilan hari ini gitu. Tetapi sumber berkat itu adalah dari Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Dialah pencipta hidup kita, dialah pemilik hidup kita gitu. Dia yang dan ketika dia memberkati, berkat yang dari Tuhan itu sifatnya kekal gitu ya, tidak berubah-ubah oleh karena keadaan. Dalam Amsal 10 ayat 22 dikatakan dalam firman Allah yang hidup, berkat Tuhan itu adalah kekayaan kita yang sesungguhnya, yang tidak disertai duka cita. Ya, sebagai umat pilihan Tuhan, yang membuat kita tidak hidup maksimal sebagai umat pilihannya itu seringkali adalah karena ketakutan, karena kekhawatiran, karena aduh nanti kalau nggak cukup gimana gitu ya. Tetapi uh, pagi ini saya juga diingatkan bahwa sebenarnya berkat Tuhan itulah yang merupakan kekayaan kita yang sesungguhnya. Dan kita nggak perlu khawatir, nggak perlu takut, nggak perlu cemas, karena ketika Tuhan sudah memberkati, maka berkatnya itu tetap. Sehingga kita bisa hari ini hidup dengan penuh kemerdekaan untuk hidup sebagai orang-orang pilihan Tuhan gitu ya, untuk melayani Tuhan, untuk melakukan apa yang memang Tuhan ingin kita lakukan gitu. Dan untuk bisa hidup sebagai orang pilihan Tuhan, sebagai umat pilihan Tuhan, itu bukanlah merupakan sebuah beban, tetapi merupakan sebuah ucapan syukur karena memang Tuhan yang sudah terlebih dahulu memberkati kita, memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita, bahkan Dia memberikan nyawanya, memberikan hidupnya, memberikan uh, segala yang terbaik ya, yang memang surga dan bumi ini miliki, yaitu pribadi Kristus untuk menyelamatkan kehidupan kita. Jadi kalau hal yang terbaik itu saja sudah Dia berikan bagi kita, apalagi gitu yang perlu kita takutkan, sehingga kita hari ini bisa maksimal, bisa dengan bebas hidup sebagai umat pilihan Tuhan, bisa melayani Tuhan dengan penuh ucapan syukur ya, bukan dengan ketakutan, bukan dengan kekhawatiran. Dalam Mazmur 65 ayat 4 dikatakan, berbahagialah orang yang telah kau pilih untuk diam bersama dengan engkau di dalam rumahmu. Betapa besar sukacita yang menantikan kami, karena di sana kami akan menikmati segala hal yang baik. Mungkin keadaan tidak selalu baik ya. Mungkin keadaan tidak selamanya berjalan sesuai dengan apa maunya kita. Tapi yang luar biasanya, firman Tuhan itu selalu menguatkan, dan firman Tuhan itu selalu memberikan sukacita kepada kita karena bahkan di dalam keadaan yang uh, tidak baik sekalipun kita bisa menikmati segala hal yang baik karena kita tahu bahwa segala sesuatunya pada akhirnya toh mendatangkan kebaikan gitu, bahwa Allah turut bekerja, bahwa kita tahu ada satu kepastian kehidupan kekal kalau di akhir kehidupan kita di dunia ini aja sudah ada satu kepastian bahwa Tuhan menjamin kehidupan kita, apalagi sih dengan hal-hal mungkin yang sekalipun itu kurang menyenangkan yang kita harus alami di dunia ini, itu hanya bersifat sementara gitu ya. Jadi
kita adalah orang-orang yang paling berbahagia di dunia ini karena memang kita adalah orang-orang yang sudah Tuhan pilih untuk hidup bersama-sama dengan Tuhan di dalam rumah Tuhan. Dan sungguh sukacita kita besar ketika kita senantiasa melihat karyanya, melihat pengorbanannya, melihat kebaikan hatinya, melihat kasih setianya yang tidak pernah habis-habisnya di dalam kehidupan kita gitu ya. Karena ketika kita melihat itu semua, kita bisa menikmati segala yang baik di saat atau di kondisi apapun di dalam kehidupan ini. Di 1 Tesalonika 5 ayat ke-8 dikatakan begini. Namun karena kita adalah anak-anak terang, hendaklah kita menguasai diri. Jadi hari ini memang kita diingatkan untuk kita menguasai diri kita. Kenapa? Karena kita sedang berperang melawan iblis. Jadi rupanya sebagai umat pilihan Tuhan, kita saat ini sedang berperang melawan iblis. Nah, jadi pakailah perlengkapan senjata rohani yang ada pada kita. Apa sih perlengkapan senjata rohani yang ada pada kita? Yang pertama dikatakan ada keyakinan kita kepada Yesus serta kasih kepada saudara-saudari seiman. Karena itu adalah ibarat baju besi yang melindungi hati kita. Jadi supaya hati kita itu tetap baik ya dalam keadaan yang mungkin tidak selalu baik, hati kita itu nggak jadi bitter, nggak jadi apa kepahitan gitu ya, atau nggak jadi mudah kecewa, nggak jadi mudah terombang-ambing oleh karena keadaan, maka penting bagi kita untuk memakai perlengkapan senjata rohani, yaitu keyakinan kepada Yesus, keyakinan bahwa kasih Yesus itu tetap untuk selama-lamanya, dan kasih yang tidak pernah berubah-ubah itulah yang membuat kita juga bisa mengasihi sesama kita dengan kasih yang daripada Tuhan gitu ya, bukan kasih kita yang mungkin lemah dan mudah berubah-ubah. Kemudian yang kedua dibilang gini, dan keyakinan bahwa kita pasti diselamatkan itu ibarat topi perang yang melindungi pikiran kita. Nah, pikiran kita juga kan kadang-kadang ya, tadi kalau hati sering berubah-ubah karena keadaan mudah pahit, mudah kecewa, mudah geram, mudah marah gitu ya. Nah, itu kita ternyata suruh pakai senjata rohani. Senjata rohaninya adalah keyakinan kepada Tuhan Yesus. Kemudian kita juga kalau punya pikiran suka negatif gitu ya, kita punya pikiran kadang suka takut, punya pikiran kadang-kadang suka apa ya, suka suka down atau suka balik lagi mungkin suka apa ya, ya itu ya hal-hal yang negatif gitu ya, tanpa disadari lebih cenderung untuk berfokus melihat atau menzoom hal-hal yang negatif gitu ya daripada melihat atau menzoom kebaikan-kebaikan Tuhan. Nah, di sini kita juga diingatkan untuk memakai topi perang ya yang melindungi pikiran kita. Apa itu topi perang yang melindungi pikiran kita? Nah, rupanya itu adalah keyakinan bahwa kita itu pasti diselamatkan Tuhan. Jadi sekalipun ada pikiran negatif mungkin yang mungkin mengganggu kita hari-hari ini gitu ya, ada kekhawatiran, ada ketakutan, tapi biarlah ketika kita boleh menyadari, biarlah kita boleh menyadari bahwa eh, kalau keselamatan aja sudah pasti Tuhan berikan gitu ya. Sudah pasti Tuhan jamin, apalagi sih gitu. Apa sih yang membuat kita takut? Apa sih yang membuat kita harus overthinking gitu ya? Apa sih yang harus membuat kita terlalu apa ya, sibuk gitu ya, mengkhawatirkan segala sesuatunya gitu ya. Jadi kalau keselamatan di akhir kehidupan kita ini aja sudah pasti diberikan sama Tuhan. Hari ini kita bisa dengan tenang, bisa dengan penuh sukacita, bisa penuh dengan apa ya, kebebasan, kemerdekaan untuk boleh melayani Raja di atas segala raja, untuk boleh melayani sesama kita dengan penuh ucapan syukur. Jadi ada dua hal yang pada pagi hari ini kita boleh sama-sama belajar. Kita bisa hidup dalam panggilan Tuhan yang diambil dari Roma 11 ayat yang ke-25. Yang pertama, kita boleh sama-sama menyadari bahwa rencana Tuhan tidak pernah berubah, walaupun kondisi kita berubah-berubah, keadaan bisa berubah-berubah, situasi bisa berubah-berubah, tapi rencana Tuhan tetap sama. Si Tuhan tetap sama. Dan yang kedua, bahwa berkat yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita itu adalah berkat yang sifatnya kekal dan juga tidak berubah-berubah gitu ya, karena apapun. Jadi sekali Tuhan memberkati, berkat Tuhan itu kekal, sehingga kita tidak perlu takut, nggak perlu khawatir, kita bisa
hidup dalam panggilan Tuhan, melayani Tuhan dengan sepenuh hati, dengan penuh ucapan syukur, dan biarlah melalui kehidupan setiap kita, nama Tuhan boleh dipermuliakan dan boleh ditinggikan. Sekian, Tuhan Yesus memberkati kita semua.